Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi teman-teman. Saya langsung saja ya menyampaikan ya. Ada pertanyaan yang kebetulan dari teman-teman subscriber, namanya Pak Hanif Azhar. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimanakah cara melaporkan apabila kita tertipu oleh jual beli online? Langkah yang pertama yaitu laporkan rekening tersebut dengan track record buruk pada situs cekrekening.id. Cekrekening.id, saya ulangi lagi ya. Jadi aplikasi cekrekening.id ini adalah situs resmi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Situs ini menjadi portal pengumpulan database rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana atau sering digunakan untuk melakukan misalnya penipuan jual beli online tersebut. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan situs ini. Ini situs resmi dari pemerintah. Pelaporan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik masyarakat, penegak hukum, ataupun asosiasi dan lain sebagainya. Apabila terindikasi rekening tersebut sering digunakan untuk transaksi dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar telah merasa ditipu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saudara telah melakukan transfer ke yang bersangkutan, akan tetapi barangnya tidak sesuai atau mungkin barangnya tidak dikirimkan sama sekali, bisa dilaporkan rekening tersebut. Tetapi saudara harus melampirkan bukti pembayaran, jadi dalam bentuk gambar, bukti pembayaran transfer, dan bukti apa? Bukti percakapan saudara dengan si pelaku. Dan semua laporan pasti akan diproses dan diverifikasi, kemudian akan ada laporan lanjutan. Pasti akan diproses. Silakan dicoba kalau tidak percaya. Kemudian yang kedua, laporkan tindak pidana penipuan online tersebut ke mana? Ke lapor.go.id. Saya ulangi, laporkan yang kedua ini ke lapor.go.id. Situs ini sebagai sarana aspirasi dan pengaduan basis media sosial. Tahapannya sama. Jadi kalian bisa mengirimkan bukti transfer dan bukti percakapan serta bukti gambar yang dikirimkan itu tidak sesuai ataupun yang dikirimkan tersebut tidak terjadi, maksudnya tidak dikirimkan ya. Tidak dikirimkan sama sekali. Lapor.go.id ini nanti akan melanjutkan kepada kemana? Ke pihak kepolisian yang terkait. Yang ketiga yaitu hubungi call center bank yang sudah melakukan transaksi dengan saudara tersebut. Jadi supaya untuk menyelamatkan uang Anda dan ataupun supaya tidak berjatuhan lagi korban penipuan yang lainnya. Saudara datang ke bank tersebut, katakan di setiap kabupaten kan ada ini pasti, atau menghubungi call center dengan menceritakan semua kronologis perkaranya. Untuk saat ini call center sudah menyediakan apa? Menyediakan aplikasi WA, WhatsApp. Jadi di situ saudara bisa mengirimkan yang saudara transfer tersebut, kemudian apa? Kemudian beserta tetap sama, beserta percakapan antara saudara selaku pembeli dengan pihak penjual. Jadi semua kronologisnya nanti
diuraikan di sana, dan pastinya pihak bank tersebut akan menindaklanjuti dengan pemblokiran rekening tersebut. Itu diperuntukkan untuk jual beli online yang tidak terdalam aplikasi marketplace. Misalnya person per person, hal tersebut yang bisa dilakukan ya 3 itu. Tapi apabila jual beli online, maka nanti ada lagi yang perlu ditambahi. Jadi 3 itu termasuk, tapi ada satu lagi, yaitu kita harus bisa melihat apakah toko online tersebut kredibel atau mungkin berbahaya bagi si pembeli. Saudara bisa melakukan pengecekan melalui situs cekcredible.co.id. Jadi silakan, barangkali teman-teman sebelum transaksi bisa lebih waspada lagi. Tapi di situ harapan saya transaksi tersebut jangka waktunya juga harus diperhitungkan. Jangka waktunya ini sampai kapan? Jadi katakan kita membeli suatu barang, misalnya kita membeli pelek kendaraan. Di situ jangka waktunya misalnya pengiriman dari Jakarta ke sini berapa minggu. Katakan dari pihak penjual minta waktu 1 bulan, kita minta waktu 3 minggu. Apabila jangka waktu 3 minggu tersebut tidak ada respon yang positif, saya ulangi, kita harus laporan kemana? 1, ke cekrekening.id. Yang kedua, lapor ke lapor.co.id. Yang ketiga, hubungi call center. Jadi untuk sementara sharing mengenai hukum sementara itu dulu. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan atau mungkin ada pendapat lainnya silakan dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.